Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah, NPM 2021010124, Prodi Hukum Keluarga dari kelas E. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelas E Hukum Keluarga Islam untuk mempresentasikan tugas UAS PPKN yang berjudul Moderasi Beragama Meneguhkan Nilai-Nilai Pancasila dengan dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Terdiri atas latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari makalah ini yaitu moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga adanya program moderasi beragama ini dinilai penting dan menemukan momentumnya. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan tentang moderasi beragama dalam meneguhkan nilai-nilai Pancasila agar dapat mengetahui dan memahami tentang moderasi beragama dalam meneguhkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa pengertian Pancasila, apa pengertian tujuan dan fungsi agama, apa pengertian moderasi, bagaimanakah pentingnya moderasi beragama di Indonesia, bagaimanakah hubungan moderasi agama dengan Pancasila, bagaimanakah meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian mengenai Pancasila, untuk mengetahui pengertian tujuan dan fungsi agama, untuk mengetahui pengertian moderasi, untuk mengetahui bagaimanakah pentingnya moderasi beragama di Indonesia, untuk mengetahui bagaimanakah hubungan moderasi agama dengan Pancasila, untuk mengetahui bagaimanakah meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita memasuki bab 2 yaitu bab pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Sebelum kita membahas isi, arti, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah Pancasila serta makna yang terkandung di dalamnya. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Menurut Muhyamin, dalam bahasa Sangsekerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu Panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu sendi atau dasar, sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal, berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Yang B yaitu pengertian tujuan dan fungsi agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI, agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan sekitarnya. Istilah agama merujuk dari bahasa Sangsekerta yang bermakna suatu tradisi atau tidak kacau karena berasal dari kata a dan gama. Lalu selanjutnya itu tujuan agama. Agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan, aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kemudian fungsi agama. Agama ada di Indonesia bukan tanpa fungsi tertentu. Beberapa fungsi dari eksistensi agama di dunia ini adalah sebagai berikut. 1. Mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Yang kedua yaitu mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh sesama manusia lain. Yang ketiga yaitu mampu memberikan rasa kekitaan yang nantinya akan dipunyai dan diyakini oleh sekumpulan manusia. Kemudian yang C, pengertian moderasi. Moderasi adalah suatu sikap untuk tidak berlebihan dalam menghadapi problematika kemajemukan. Sikap moderasi ini bersifat aktif dan dinamis, dengan adanya cita-cita sosial yang ingin diperjuangkan, yaitu cita-cita melakukan perubahan sosial ke arah yang positif dan ke arah yang lebih baik. Langkah kedua adalah menjadikan kemajemukan ini sebagai
berpotensi yang bisa menggerakkan ke arah cita-cita sosial yang lebih baik. D. Pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Secara kebahasaan, kata moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengandung dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Moderasi sering disejajarkan maknanya dengan istilah wasatiyah dalam ajaran agama Islam. Penyejajaran tersebut tidak sepenuhnya tepat karena dimensi makna wasatiyah memiliki cakupan makna yang lebih luas. Bila yang dikehendaki dari makna kata moderasi adalah wasatiyah, maka itu sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat ajaran Islam, dan sudah barang tentu sikap tersebut juga sesuai dan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sikap moderat atau wasatiyah dalam hal ini akan menjadi solusi mujarab untuk merespon dinamika kebangsaan di tengah maraknya intoleran, radikalisme, dan fanatisme kelompok berlebihan yang berpotensi merusak keutuhan bangsa. E. Hubungan moderasi agama dengan Pancasila. Hubungan antara agama dengan Pancasila adalah hubungan yang sangat menguatkan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Pancasila dapat dipahami dalam 3 tataran, yakni nilai filosofis, nilai instrumental, dan nilai pragmatis. Pada tanggal 1 Juni 1945, terbentuklah Panitia 9. Panitia ini menyusun kembali naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, akhirnya dijadikan sebagai pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Naskah ini disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, dan masih digunakan sampai saat ini yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, terdapat perubahan kata yang terdapat pada sila pertama yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu ada 2 ormas Islam yang menentang bunyi sila pertama, karena 2 ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika syariat Islam diterapkan, maka secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang utuh. Maka hal itu dapat memojokkan umat beragama lainnya. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti Pancasila menyakralkan agama, tidak hanya Islam namun Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha sebagai agama yang resmi pada saat itu. Di dalam perubahan sila pertama inilah letak keselarasan Pancasila dengan agama, dengan adanya sikap toleransi antara sesama warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang F, meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Coba kita renungkan, berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu kita atasi. Saat terjadi musibah tsunami, kesetiakawanan yang melandasi terwujudnya sila persatuan Indonesia dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab muncul secara serempak. Bantuan kemanusiaan mengalir dari seluruh penjuru tanah air membantu rakyat Aceh tanpa ada yang memberi komando. Energi Pancasila itulah yang muncul dan mendorong penciptanya perdamaian di berbagai daerah konflik. Pancasila harus didiskusikan atau didialogkan oleh segenap elemen agar menjadi energi persatuan seluruh bangsa. Semakin besar pihak atau komponen bangsa memahami Pancasila, semakin besar pula energi yang terbentuk untuk mencapai cita-cita bersama berbangsa dan bernegara, sehingga pancarannya akan menerangi masa depan bangsa dan dunia. Dalam konteks itulah, Pancasila perlu mendapatkan perhatian, terutama fungsinya yang tidak hanya berhenti menjadi komitmen bersama, melainkan harus dipahami sebagai visi bangsa yang senantiasa diupayakan untuk diwujudkan. Selanjutnya yaitu bab penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi merupakan suatu sikap untuk tidak berlebihan dan menghadapi problematika kemajemukan. Sedangkan agama adalah tata cara yang mengatur peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta dengan manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Hubungan moderasi agama dengan Pancasila adalah hubungan yang sangat menguatkan, bukan hubungan yang saling bertentangan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Diterimanya Pancasila sebagai ideologi bangsa sebenarnya bukan sesuatu yang taken of credit. Untuk itu, sangat diperlukan penyegaran kembali tentang Pancasila baik dari aspek pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk mewakili teman-teman saya dalam tugas UAS PPKN, yaitu moderasi beragama dalam meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.